Dia tuh pendaki gunung gede terbanyak di dunia. Serius, dalam waktu sebulan. Serius cuy. Yoi, dalam waktu sebulan sampai 20 kali. Bayangin sama lu. Keras banget. Mulut gua sampai ini nih. Sampai begini. Dipanggil kentut aja. Oh, kentut itu. Banyak sekali karakter pendaki yang sulit ditebak gitu. Waktu ke gunung itu bisa kebuka gitu dengan sendiri. Waktu pergi ke gunung. Aluminium foil buat mengatasi hipotermia biar enggak kena gejala hipotermia. Sekalinya kena juga kan bisa diatasi pakai itu, pakai hipotermia. Pakai hipotermia. Gimana? Aluminiumnya kayak. Pakai aluminium foilnya maksudnya bisa diatasi itu hipotermia pakai aluminium. Welcome back to my project di Trust Project PP Trust Project. Dan kali ini gue kedatangan bintang tamu Kentut, ya Tut? Iya. Nama asli lu siapa Tut? Muhammad Ilham Nur Alfian. Muhammad Ilham Nur Alfian nama aslinya. Nih Kentut ini ya tuh pendaki gunung gede terbanyak sedunia. Serius, dalam waktu sebulan. Serius cuy. Yoi, dalam waktu sebulan sampai 20 kali. Bayangin sama lu, badannya itu gimana? Gila. Tut, asal muasal lu kenapa sih dipanggil Kentut? Asal gua ya Apa dari pendakian juga? bukan, Oh, itu enggak. dari sosialisasi biasa di rumah. Oh. Bisa diceritain nggak Tut? Dikit-dikit. Awal mula. Dipanggil kentut. Hmm. Gua awal mula dipanggil kentut itu waktu gua ngerokok kretek. Susah tuh. Rokok kretek kan ada yang keras dalamnya Iya, tuh. iya. Waktu gua isep tuh keras banget. Mulut gua sampai ini nih. Sampai begini. Dipanggil kentut aja. Kentut lu. Oh, Kentut itu dari kempot deh Kentut. Iya, kempot gitu. Bisa disebut. Ya udah ke pertanyaan barusan Tut dari gunung. Lu kan ke gunung gede sebulan hampir 20 kali kan ya? Ya kan? Iya. Perjalanan yang paling berkesan dari pertama hingga akhir. Perjalanan yang paling terkesan menurut gua sih Ini aja Tut, dari pertama kali lu nanjak, apa sih yang lu rasain? yang gua rasain banyak. Gua hampir ngalamin hidup gua, keseharian gua gitu terbuka itu dari gunung. Bisa menilai orang, bukan bisa menilai orang ya, jadi tahu gitu Karakter ya? karakter pribadi orang itu ketahuan waktu naik gunung. Ada yang egois. Ya terus? Iya, ketahuan. Ada yang egois, ada yang pura-pura, bisa disebut pura-pura lemah lah. Banyak tuh karakter pendaki ya, Tut, ya? Banyak sekali tuh karakter pendaki yang sulit ditebak gitu. Waktu ke gunung itu bisa kebuka gitu dengan sendirinya. Waktu pergi ke gunung. Ini Tut, selain badan ya yang pegal dan sakit, mental juga kan? Iya, hati pun sakit. Yoi. Memikirkan dia. Pasti kan hampir semua pendaki ya, mendaki gunung itu karena 50% putus cinta. Iya. Bener gak sih? Iya. Iya bener. Banyak Ya kan? 50% yang putus cinta. Gara-gara putus cinta. Iya, lari ke gunung. Lari ke gunung. Itu paling salah kata gua. Kenapa? Ada juga mencari cinta, men. Ada juga bener, setuju. Iya, mencari cinta Ada ke juga gunung. ada juga yang mencari cinta itu ke gunung. Menurut gua itu gimana ya? Mungkin ya beda-beda ya. Beda orang beda cerita juga. Ada yang mencari cinta buat ke gunung. Mencari cuan juga ada gak? Oh, Ada, Ya, jelas. Mencari cuan itu jelas.
banyak sebenarnya. Niat-niat orang naik itu Ada beberapa faktor ya beberapa yang tapi tuh bisa diceritain nggak dari pertama kali lu nanjak nih sama siapa dan kenapa lu ingin mendaki ya dari pertama hingga akhir dan hingga akhirnya lu hobi sama yang namanya mendaki gunung. Awal mula gua nanjak itu gua ngelihat orang-orang itu di Instastory, ngelihat ya perjalanan gitu, seolah-olah mengajarkan kita untuk berusaha. Oi, yang gua Ya pikiran gua gitu, seolah-olah kita itu jangan lembek lah, kita harus pandai-pandai berusaha. Lo boleh tahu, Bang, mulai naik gunung dari tahun berapa sih lo? 2018. Oh, 2018 baru terjun. Iya. coba bisa diceritain nggak dari awal lu nanjak nih? Gua awal nanjak itu sama temen gua itu berdua, nama sama kayak gua. Kalau gua sebutin namanya tuh, Oh, nama aslinya? iya, nekat berdua tuh sama dia, nggak ada rencana untuk naik gunung. Hingga akhirnya kita mempunyai uang itu, masih ingat itu, nggak pada gede, bawa uang cuman dia 170, gua bawa 150 kalau nggak salah, nggak tahu 200 tuh. Nekat berdua, berangkat ke base camp itu, nggak tahu mau ke base camp mana juga, kita nyari aja di sana, nekat, hingga akhirnya kita bisa berangkat ke sana itu, iya, kalau nggak nekat nggak berangkat. Iya benar-benar setuju. Hingga gua berangkat ke sana itu, mula-mula ngetrek tuh ya, udah punya pikiran tuh, gua bisa kagak ya ke atas. Gua sempet denger tuh dari omongan temen gua, nggak mungkin nggak ada yang bisa kalau naik gunung selagi kita sehat, dan utama itu uang. Ya. Ya terus? Ya gua itu naik gunung, ngetrek pos 1, pos 2. Iya. Gua kan belum pernah tuh awal mula nanjak tuh gua. Jadi nggak ngerasa gimana kan banyak denger dari cerita orang gitu. Kalau di gunung jangan gini, harus jaga attitude, jangan gini ya. Gua ngedengerin omongan itu, ya gua berjalan sama temen gua. Tapi temen lu perdana juga ya? Iya, perdana juga, nekat dia. Bekal yang lu bawa selain makanan ya, mental. Kan lu perdana nih, Iya. berdua. Gimana tuh? Nekat aja kali ya? Nekat. Susah sih diceritain, emang modal nekat gitu. Di dalam carrier itu bawa nasi, mie. Nasi matang enggak? Iya, enggak. Oh. Nasi, beras sama mie. Iya. Peralatan nggak ada, nesting nggak ada apa. Seriusan. Kita bawa alat-alat yang di rumah, yang dipakai nyokap gua. Kompor kayak bawa lu kan lu. Kompor besar. Kagak lah, gua kompor 25 kilo. kompor gua nyewa itu, sama temen gua itu, yang disewa sama gua itu tenda sama kompor itu, sama sleeping bag. Gua belum punya alat apa-apa, sama carrier juga itu minjem. Gua kagak bisa diceritain gitu. Iya. Kok gua bisa hobi gitu. Gua itu awal mula pengen nanjak itu cuman pengen tahu ke atas, nggak ada niatan lebih. Iya. Pengen tahu, jadi nggak penasaran. Orang lain bilang bla bla bla, kita juga udah pernah ngerasain. Iya benar. Gua pengen itu doang. Hingga akhirnya gua hobi. Terus pas nanjak pertama lu, keadaan di Gunung Gede rame gak? Apa sepi? Sepi. Waktu itu gua nanjak hari Minggu. Waktu orang pulang gua nanjak hari Minggu malam Senin. Orang pada turun, gua naik. Keadaan cuaca? Keadaan cuaca ya disebut bagus juga enggak, disebut enggak bagus juga enggak, biasa saja gitu. Stabil. Ya terus? Ya gua hingga akhirnya gua nanjak lah tuh pos 1, pos 2 gitu. Sampai pos 3 itu ketemu tuh sama pendaki lain. Dia nggak malu-malu lah, nggak sungkan-sungkan dia bicara kita nanya dari mana lah. Iya. Bang, ngopi bang, iya
Kan emangnya gitu ya di gunung ya. Bener. Pasti gitu juga. Hingga akhirnya gua deket tuh sama orang itu. Satu tenda, satu trek, pulang bareng. Enak anak-anaknya. Ngebantu Iya. lah, ngebantu. Nah, gua dari situ tuh mulai berpikir, oh bener ya, nggak cuma dicerita orang. Anak-anak gunung itu pada baik tuh, pada tolong menolong gitu. Ada juga, tergantung orang juga. Ada juga yang egois, ada juga yang ninggalin gitu. Gue tuh ya udah. Lu bener gak sih? Lu ini nih masih sedikit ragu sama lu. Katanya lu naik gunung gede sampai berapa kali dalam sebulan? Iya. 20 kali. Bener kan? Nggak nyampe. Berapa? Gua 17 kali. 17 kali. Nah terus lu di saat ngedaki itu apakah nggak merasa bosan gitu? Naik gunung itu terus sampai 17 Kalau kali. dibilang bosen ya bosen, kalau dibilang enggak ya enggak. Kita mau ke gunung lain juga harus ada uang. Ya, sedangkan gua pengacara, pengangguran banyak acara. Ya terus berarti awal mula lu mendaki gunung itu emang bener-bener nekat ya? Nekat bener Tadinya nekat. hanya ingin tahu Hanya ingin tahu. keadaan gunung dan hingga akhirnya lu hobi. Iya. Dia juga katanya gara-gara naik gunung lu juga jadi punya tim grup gunung gitu ya? Nah, Iya, bener. punya. Kalau bisa dibilang itu komunitas. Oh iya komunitas gitu. Bisa dibilang komunitas juga. Bisa disebutin komunitasnya? Badar ini yang dipakai sama gua. Badar. Singkatannya Brigade Adventure Alam Rimba. Wih. Awal mula kenapa lu bisa masuk grup Badar? Gua waktu trek itu waktu pertama kali tuh ke Gede nekat. Oh, Yang ngebantu gua gitu, yang ngebantu gua, yang nolongin gua, yang bikin hibur gua itu anak-anak Badar. Anak-anak ya Badar. terus? Ya gua berbincang lah, nanya-nanya hingga akhirnya deket, gua masuk grup. Gua deket lah sama orang itu, bikin baju tuh Badar. Kata gua, apa ini? Baju komunitas anak pendaki. Apa? Badar Brigade Adventure Alam Rimba. Oh iya, kata gua, ayo aja. Enak, jadi anak-anaknya juga pada baik. Hingga akhirnya lu masuk ke komunitas Iya, itu. Iya. Tapi tuh pengalaman lu mendaki gunung ya, gunung gede kan 17 kali. Ada hal-hal negatif gak dalam tanda kurung? Banyak. Seriusan? Banyak. Serius banyak. Bisa disebutin gak salah satunya? Mungkin sama gua juga disebutin nggak semuanya gitu ya. Sama pada lupa lagi. Iya. Sama ke Salah satunya aja Ted. Yang paling lu ingat hingga saat ini. yang paling gua inget saat ini itu waktu gua pendakian ke Gunung Gede itu berangkat jam 8 pagi itu nyampe atas itu waktu ke gunung bukan pertama kali ya, itu udah ketiga kali. Kalau pertama kali gua mistisnya apalah jangan Iya, diceritain iya, gitu. Yang ketiga kali itu gua berangkat jam 7, jam setengah 8 lah. Cabutlah gua trek sampai malam gua di jalan. Sampai hingga akhirnya gua jam 5 sore itu baru ada di pos 3 mau ke pos 4 itu. Emang sengaja jalan lambat? Santai maksudnya? Ya emang kalau dibilang sengaja ya enggak. Kalau dibilang enggak sengaja juga ya emangnya gitu faktanya. Ya terus Ted? Gua waktu di pos 3 itu badan emang enggak kayak biasanya gitu. Kan gua udah 2 kali tuh, Iya. itu ketiga kalinya. Gua pas waktu mau nanjak itu di pos 3 tuh kan gua udah ngaso gitu ya, Iya. udah berhenti, udah Iya, istirahat, rehat lah. Masak mie tuh, biasa ngopi sama teman-teman. Badan itu kayak yang nggak bisa gerak gitu. Kaku nggak kayak biasanya. Di pos 3 itu gua agak susah juga tuh jalan tuh. Kebenaran gua itu bawa keril yang ukuran 90 liter. Gila. Terus? Ya gua nanjak lah tuh, waktu di trek itu gua emang yang ngerasa lemes banget gitu. Emang ketambah dari bawah juga gua ngapit tuh badan. Bukan gapit, bisa dibilang nggak sebaik mungkin lah. Iya. Bisa dibilang gua nggak fit juga sih. Ya terus Ted? Ya gua lanjut aja trek. Di pos 3 ke Surken. Iya, pos 3.
nggak punya patokan harus nyampe juga sih, Oh, tapi iya. emang kita lagi berusaha gitu, Iya, iya, berusaha iya. lagi nanjak aja Iya. gitu, lagi nanjak terus sama anak-anak nanjak makin lesu tuh, udah sampai Surken tuh pos 5 badai itu, di situ badai. Itu keadaan Gunung Gede waktu Gunung Gede lagi sepi. Kan Gunung Gede itu ramainya tuh hari Sabtu malam Minggu, Iya. Minggu pada turun. Iya benar. Ya, terus? Gua itu bukan di waktu Minggu sama Sabtu itu, bukan di hari itu. Gua nggak inget itu, pokoknya bukan di hari libur. Iya. Ya gua nanjak lah tuh waktu itu yang ketiga kali, badan lemes badai. Lah akhirnya gua lemah keadaan gua. Ya akhirnya gua halusinasi lah ngelihat yang begituan. Terus gua udahlah nggak dipikirin, nungguin teman-teman gua. Waktu gua di situ itu ada tuh bapak-bapak yang bawa gak tau bawa makanan gitu ya di dalam karung itu. Kan biasanya itu di Gunung Gede itu ada ya gitu, kalau bisa dibilang itu porter yang bawa itu tanggungan gitu. Iya, iya. Yang depan karung belakang Iya, karung iya. pakai sepatu bot ya, itu beda karungnya jadi satu, di kesiniin doang, Oh. di kesiniin doang, sama pakai yang kayak begini nih, Kupluk ya? iya. Apaan? Bucket. Pakai bucket, terus sama pakai sepatu, tapi sepatunya kayak sepatu gunung. Nanya lah ke gua, dari jam berapa di sini? Iya, terus? Kata gua dari tadi udah 1,5 jam di sini. Oh udah lama ya, iya. Hati-hati kata dia. Hati-hati kenapa Pak? Ya kan memang harus hati-hati kata dia. Kalau ke gunung itu hati-hati. Kalau bisa dibilang bahasa Sundanya itu hati-hati, ingat gitu, harus ingat gitu, harus ingat gitu. Di dalam hati itu harus ingat. Bisa dibilang eling, kalau di bahasa Sunda eling. Eling. Bisa dibilang gitu. Iya. Hingga akhirnya gua kepikiran tuh sama si bapak tadi. Iya. Gua lanjut lah, gua itu posisi sendiri nungguin teman-teman, kan tenda di gua, apa-apa di gua, jadi gua emang mau ngediriin tenda tuh. Iya. Gua duluan tuh, waktu duluan kan kakek-kakek tadi di belakang. Iya. Gua jalan tuh udah hampir deket mata air tuh, kakek-kakek itu ada di situ. Padahal kata gua nggak ngelewat tadi. Seriusan? Serius nggak ngelewat tadi, tiba-tiba muncul di bawah yang itu. Iya, tahu. Iya, yang ada di situ dekat mata air, ada di situ di bawah. Terus? Nah sama gua ditanya lagi, Pak emang tadi ngikutin? Iya, saya sama kamu juga duluan saya, kata dia. Padahal itu seingat saya dulu itu yang trek dulu di Surken, yang berangkat duluan tuh. Iya. Hingga akhirnya gua ketemu di sana itu ada bapak-bapak lagi, kata dia yang duluan. Merinding gak? Bukan si bapak-bapaknya. Gua nggak berpikiran aneh ya di situ, Ya. nggak berpikiran aneh. Gua ini aja bacaan lah, bisa mungkin sebisa gua gitu. Ya jangan ada apa-apalah gitu, siapa juga yang mau kan ada Iya, apa-apa kalau benar, nanjak benar. gitu. Dan gua juga itu suka ngira gini gua ya, gua ada dosa apa ya, gua jadi suka kesadar diri. Iya. Dosa apa yang gua buat gitu, hingga akhirnya ada yang hal kagak dimengerti gitu. Iya. Bukan mustahil ya, tapi nggak ada yang mustahil kan, nggak ada yang mustahil, cuman nggak masuk logika aja, nggak masuk akal gitu. Gua pas ngelihat itu ada bapak-bapak laki di situ, bilang lagi gitu, hati-hati. Ya saya sama gua dipecandain lah, biar nggak shock juga gua. Yoi. Iya Pak, ini juga hati-hati, masih ada hati yang tersakiti. Karena ada hati jadi ketawa. Tuh. biar nggak itu, gua biar nggak shock aja gitu ngelihat bapak-bapak di bawah. Iya, itu bener. bilang ke gua hati-hati terus. Kan gua kalau dipikirin ya bisa kepikiran juga gitu kan, bisa kepikiran, ya gua ajak enjoy aja gitu, Yoi. enjoyin aja. Kata gua iya, masih ada hati yang tersakiti. Emang seorang pendaki puitis mungkin ya? Hampir semua puitis.
hal yang Iya, mistis men, pun pesantren. Setiap sore sama pagi ngeliatin matahari ini sama tenggelam. Ini bang, kan lu suka naik gunung ya. Katanya kan di gunung itu udaranya benar-benar dingin banget. Ada tuh apa tuh penyakit gunung itu namanya Hipo. Iya hipo. Apa lu pernah tuh kena hipo? Pernah gua hipotermia itu gua lagi nggak bawa aluminium foil. Nggak bawa kan itu emang bisa disebut penting juga kan. Iya. Aluminium foil buat benar-benar. mengatasi hipotermia. Biar nggak kena gejala hipotermia. Sekalinya kena juga kan bisa diatasi pakai itu. Pakai hipotermia. Pakai hipotermia. Gimana? Aluminiumnya kayaknya. Pakai aluminium foilnya maksudnya bisa diatasi itu hipotermia pakai aluminium foil. Iya. Terus Ya gua lupa tuh kagak bawa gua. Sama adanya itu kadang ada di Indomaret gitu ya. Sama gua pas-pasan juga sih gua punya uang gitu. Ya gua disitulah. Katanya kalau kena hipo gitu atau resikonya itu berat juga ya? Berat, bener-bener berat. Sampai ada orang itu kena hipotermia nggak bisa jalan, nggak bisa napas. Iya juga men. cara menanggulanginya? Nggak tahu ya kalau udah begitu mah, kalau udah fatal gitu, kalau udah sampai nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong. Soalnya selama gua pendakian gua nggak pernah tuh, maksudnya anggota gua gitu atau anggota yang mau naik gunung, gua sampai begitu, sampai nggak bisa jalan. Gua juga jadi ngedenger lah dari teman-teman bener nyaksiin gitu, bawa orang gitu, bawa orang. Kenapa kata gua bawa orang nggak bisa jalan, kena hipotermia itu? Waktu itu di Gunung Lawu. Tapi apa namanya, pengalaman lo ketika lo mendaki, pelajaran yang bisa diambil? Pelajaran yang mungkin bisa gua ambil itu banyak lah. Salah satunya aja. Salah satunya gua bisa bermanusia. Ya, menjadi manusia. Iya, menjadi Yang lebih manusia. Yang lebih manusia, bukan hanya sekedar manusia. Iya. Kayak lirik lagu siapa ini tuh? Iksan Setuter. Skuter. Manusia. Manusia berisik. Iya. Asik. Ya terus? Jadi kalau dipikir itu, gua juga kalau naik gunung ya sulit untuk diceritakan gitu. Tapi gua punya tersendiri gitu. Gua ngambil hikmahnya itu emang udah ada di diri gua gitu. Ngambil hikmahnya. Tapi susah gitu diomongin ke orang. Iya. Gua selama pendakian nggak pernah tuh ngomong ke orang ini harus gini, harus enggak. Gua susahnya gua itu sulit nyampein gitu ke orang-orang, nggak boleh gini. Jadi dia itu asal ngomong nggak pantas juga gua ngomong gini. Iya benar. Nggak pantas juga gua ngomong gini. Kan kita juga belum tahu prinsip orang itu kayak gimana. Mungkin orang itu lagi gitu atau ngetes atau gak apa gitu, punya misi tersendiri kan orang-orang. Kalau yang kelihatan sama kita udah tentu gitu, orang itu sakit atau gak bisa jalan, udah kelihatan gitu, mari kita tolongin. Iya benar. Tapi nih ada satu pertanyaan yang apa ya, kalau di sepak bola tuh pertanyaan Kornel. Bukan pertanyaan Kornel, apaan sih? Yang pertanyaan yang menuju, ya seperti itulah. Maksudnya belum paham juga. Ada satu pertanyaan dari gua. Selama lo mendaki gunung, ada cewek gak yang membuat lo emang bener-bener ingin mendaki? Gua ini nih ya, emang pengen diceritain ini. Pengen diceritain nih. Gua kalau nanjak itu terutamanya gitu, gua udah pasrah kalau ngeliat cewek di gunung. Pasrahnya ceweknya cantik. Gua mikir nggak mungkin juga lah, gua segini adanya. Tapi emang bukan nggak mungkin juga kan. Kalau gua nggak menutup kemungkinan. Iya, ada juga itu yang bilang apa, si cantik bukan untuk si tampan, pemberani kan. Dan gua juga itu bukan nggak berani gitu, gua takut dikira songong apalah gitu. Soalnya gua waktu
istirahat itu gua. Hmm. Bertanya tuh ke perempuan, Terus "Kak masih aman?" kata gua. "Aman, yang nggak aman hati," katanya. Kata gua, maksudnya apa sih ini? kenapa bisa gitu sih? Gua digituin juga. Ya, bisa dibilang baper juga kan. Gua ngelihat dia cantik lah gitu. Tapi satu pertanyaan, kenapa sih anak-anak gunung cewek cantik-cantik? Itu orang. Iya. Iya. Maksudnya kenapa sih? Biasanya kan yang cantik-cantik tuh mainannya bukan ke gunung ya. Lebih tepatnya Ke kafe kopi shop gitu. coffee shop atau mall. Oh. Kenapa ya? Siapa tahu lu tahu alasan mereka kenapa ingin mendaki. Mencoba. Mungkin dia juga ingin mencoba, terus nggak taunya jadi hobi. Bukan endorse ya. Bukan endorse juga sih. Ada yang endorse juga kali ya. Yang bisa nanjak gratis. Ted, terakhir Ted, pesan dan kesan ketika lo mendaki gunung. Yang mau disampaikan nih pesan buat anak-anak gunung yang mau mendaki. Apa aja sih yang harus dipersiapkan? Tetaplah mendaki walau tidak punya duit. Emang jiwa nekat bro. Jiwa nekat. Gue serius, itu nanjak itu gak pernah tuh direncanain. Gak pernah gua direncanain, serius. Temen gua itu ada satu tuh dari Tangerang. Dia itu dari Tangerang gak bilang gua. Gak bilang, "Lu di mana? Tungguin tuh di depan gang." Kagak. Maksudnya gua minggu depan tuh mau berangkat ke Gede gitu. Gua nanti jemput, enggak. Dia tiba-tiba nelpon, "Gua udah ada di depan gang, ayo kita berangkat ke Gunung Gede." Pikir sama lu, prepare sekarang, berangkat sekarang kayak tahu bulat. Keren. Todd, makasih banyak ya Todd. Makasih banyak lo udah datang di acara apa ya? Ini acara apa sih ini? Acara apa tuh? Kan gua udah Wah, ini acara cerita misteri gunung. Lebih tepatnya ngobrol-ngobrol tentang gunung Iya. ya. Makasih atas ilmunya. Nggak ada ilmu. Ada barusan ada yang makasihnya juga. Ilmunya, terus makasih juga atas ceritanya yang lu bawain. Buat temen-temen kalau ingin mendaki Gunung Gede sekarang, langsung PW aja. Kalau nggak Instagram dari link deskripsi di bawah, nanti bisa langsung DM Kentut. Karena dia udah dipercaya dari Basecamp Godir, udah jadi porter. Jadi buat teman-teman yang mau nanjak sekarang, boleh langsung aja DM. Instagramnya Muhammad Ilham Ralpian ya. Makasih ya Tod ya. Sehat-sehat selalu, sukses ke depannya buat lu. Mantap. See you next time. Amin.